Kasus Nikita Mirzani dengan kasusnya Roy Suryo CS itu sebenarnya kan ya hampir-hampir mirip lah ya. ITE juga gitu kan. Ya kan? Dan kalau Nikita Mirzani dituntut waktu itu TPU dan Undang-Undang ITE juga, yang hukumannya itu diganjar mungkin di atas 5 tahun. Roy Suryo dan CS juga kan diganjari juga di atas 5 tahun ya. Pertanyaannya gini, kenapa waktu itu Nikita Mirzani begitu cepat sekali langsung ditangkap, begitu dilaporkan langsung dikerjakan dan langsung ditangkap, gitu. Walaupun ada pemanggilan begitu ya dari tapi itu langkahnya cepat sekali gitu loh. Sedangkan kasusnya Roy Suryo CS ini ketika ditetapkan menjadi tersangka, tau nggak, polisi cuma bilang kita akan masih akan dianalisis lagi gitu kan, diteliti lagi apakah penting nggak gitu kan untuk ditahan, melakukan penahanan gitu ya guys. Aku kadang-kadang pengen nyari iseng aja gitu guys ya, nyari kok bisa gitu ya. Ternyata dari berdasarkan penyarian gua gitu ya, kemungkinan besar itu kenapa Nikita bisa langsung ditangkap? Karena secara subjektif kemungkinan besar Nikita itu akan menurut analisis kepolisian kemungkinan diduga itu Nikita Mirzani itu bisa melakukan kejahatan yang berulang-ulang gitu loh. Artinya kan dituduhkan dia kan pencemaran, segala kemungkinan besar akan melakukan pencemaran lagi gitu kan, setelah kalau tidak ditahan langsung gitu kan, secara subjektif begitu gitu loh. Tetapi kalau dibandingkan dengan Roy Suryo dan CS, kan Roy Suryo juga selalu menghina, selalu memberikan statement-statement itu yang merugikan Pak Jokowi juga gitu ya kan guys ya. Tapi kenapa belum ditangkap juga gitu lah ya. Tentunya harapannya Pak Polisi untuk bisa segera ini ya, karena saya melihat dan saya mendengar dan saya nonton gitu ya di broadcast gitu ya, kayaknya sangat meresahkan ya kasus Pak Jokowi ijazah palsu ini ya. Sudah kira-kira 6 bulan atau 7 bulan ya kasus ini ya, dan ini baru ditetapkan sebagai tersangka gitu loh. Jadi kalau bisa nih Bapak dari kepolisian bisa lebih digas lagi nih supaya kegaduhan ini tidak menjadi panjang lebar gitu ya kan, supaya bisa masyarakat juga bisa tenang gitu loh ya. Terkhusus kasusnya Nikita Mirzani ini ya. Kenapa nih kok kelihatannya kok kasusnya itu agak timpang sekali gitu Pak Polisi ya. Jadi kalau bisa ini Pak Polisi bekerjalah secara profesional dan memberikanlah seadil-adilnya buat siapa aja yang terlibat di dalam kasus hukum. Itu aja lah ya guys. Sekali lagi guys, berhati-hati guys gitu kan, berhati-hati. Kadang-kadang kita udah lurus nih guys ya, jalan kita udah baik-baik aja, tapi ada juga orang yang menusuk kita dari belakang guys. Jadi pokoknya hidup ini ya be smart aja gitu loh, jangan terlalu bodoh-bodoh amat gitu ya kan. Sering baca, sering ngelihat kasus-kasus gitu kan, supaya kita juga terinspirasi kan hidupnya kita, jadi nggak terlalu hidupnya nggak mengarah-arah yang arah kriminal gitu kan. Oke guys ya, pokoknya semangat guys ya, hari Sabtu nih, hari Minggu ya, yang lagi pacaran, yang lagi ngapel, pokoknya tetap semangat dan terus berpikirnya yang cerdas setiap apa yang lewat di layar kamu. Thank you guys.